Standar Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Perencanaan Wisata Alam. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. 3. Putusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan, selain kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pengemasan kompetensi Ganis PH Perencanaan Wisata Alam terdiri dari 6 unit kompetensi, yaitu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. 2. Mengorganisasikan pekerjaan. 3. Melakukan komunikasi efektif. 4. Menyusun desain tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. 5. Menyusun rencana kerja usaha pada pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. 6. Menyusun rencana kerja tahunan pada pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Unit kompetensi yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam unit kompetensi ini terdapat 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya dengan 3 kriteria unjuk kerja. 3. Melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja dengan 3 kriteria unjuk kerja. Dan 4. Mengomunikasikan informasi K3 dengan 2 kriteria unjuk kerja. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud pada tulisan dicetak tebal adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pelindung diri atau APD dan tali sheet. Peraturan dan standar yang diacu pada unit kompetensi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996, Permenaker Nomor 3 Tahun 1998, dan Standar Operasional Prosedur terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Panduan penilaian. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta hierarki pengendalian bahaya. Keterampilan yang dibutuhkan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua adalah mengorganisasikan pekerjaan. Unit kompetensi ini memiliki 2 elemen kompetensi dan 6 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Mengkoordinasikan pekerjaan dengan 4 kriteria unjuk kerja. Penyusunan rencana kerja dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, SDM, sarana prasarana, materi, tata waktu, dan metode. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pengolah data, alat komunikasi, dan alat atau media presentasi. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat tulis kantor. Tidak ada peraturan dan norma yang diacu dalam unit kompetensi ini. Sedangkan standar dalam unit kompetensi ini yaitu standar operasional prosedur yang menunjukkan tata hubungan kerja. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah teknik tata hubungan kerja. Keterampilan yang diperlukan adalah melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya, menentukan strategi dan menentukan langkah-langkah, menganalisis potensi dan masalah organisasi, dan berkomunikasi dalam pencapaian tujuan.
Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah cermat, teliti, dan komunikatif. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kemampuan melakukan pembagian tugas dan melaksanakan tata hubungan kerja. Unit kompetensi ketiga adalah melakukan komunikasi efektif. Dalam unit kompetensi ini terdapat 2 elemen kompetensi dan 5 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 kriteria unjuk kerja. Yang kedua adalah menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 kriteria unjuk kerja. Metode komunikasi di dalam unit kompetensi ini dapat berupa fokus group discussion, seminar, dan dialog. Sedangkan media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini, yaitu alat pengolah data, alat atau media presentasi, alat rekam suara dan atau video, alat komunikasi, dan alat tulis kantor. Tidak ada peraturan dan standar yang diacu dalam unit kompetensi ini. Panduan penilaian, pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah media komunikasi dan metode komunikasi. Keterampilan yang diperlukan adalah melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan, dan menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang perlu dimiliki adalah cermat dan komunikatif. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi keempat adalah menyusun desain tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam. Unit kompetensi ini memiliki 3 elemen kompetensi dan 9 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Mempersiapkan pekerjaan dengan 3 kriteria unjuk kerja. 2. Menyusun desain tapak dengan 4 kriteria unjuk kerja. 3. Mendokumentasikan penyusunan desain tapak dengan 2 kriteria unjuk kerja. Penyusunan desain tapak merupakan langkah awal dalam perencanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pengolah data, peta citra satelit, peta lokasi objek daya tarik wisata alam, alat fotografi, peta fungsi kawasan hutan, Global Positioning System atau GPS. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat tulis kantor, software GIS, dokumen hasil identifikasi potensi, rencana pengelolaan dan zonasi atau master plan pengembangan wisata, data biologi, fisik, ekologi kawasan, sebaran flora dan fauna. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2016. Tidak ada norma yang diacu dalam unit kompetensi ini. Sedangkan standar dalam unit kompetensi ini, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 4 Tahun 2017. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah perencanaan tapak dan kondisi wilayah setempat. Keterampilan yang diperlukan adalah membaca dan membuat peta, mengoperasikan komputer, dan mengaplikasikan software GIS. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menganalisis tapak, menentukan ruang publik dan ruang usaha. Unit kompetensi kelima adalah menyusun rencana kerja usaha pada pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Unit kompetensi ini memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Menyusun dokumen rencana kerja usaha dengan 2 kriteria unjuk kerja. Dan 3. Mendokumentasikan hasil kerja dengan 2 kriteria unjuk kerja.
RKU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan hutan adalah rencana kerja jangka panjang yang disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan berdasarkan REPKH Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atau RPHJ Perencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, serta memuat kegiatan dan usaha untuk penyedia jasa wisata alam dan/atau penyediaan sarana wisata alam. Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada pemegang IUPHHK, hutan alam atau hutan tanaman, adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK untuk jangka waktu 10 tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat yang memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam. RKU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Perum Perhutani adalah berupa dokumen REPKH yang memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam. Kegiatan merencanakan pengusahaan wisata alam dan merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam sudah termasuk dalam kegiatan menyusun RKU Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, yaitu pada bagian perencanaan pengusahaan, pemanfaatan objek daya tarik dan kegiatan wisata alam, serta bagian pemasaran. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah peta kerja dan alat pengolah data. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat tulis kantor, desain tapak, desain fisik, dan data potensi jasa lingkungan. Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2016. Standar dalam unit kompetensi ini, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 6 Tahun 2018. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah teknik penyusunan desain tapak dan teknik penyusunan desain fisik. Keterampilan yang diperlukan adalah mengoperasikan alat pengolah data dan membaca peta. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah teliti, cermat, dan integritas. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan dokumen rencana kerja usaha. Unit kompetensi ke-6 adalah menyusun rencana kerja tahunan pada pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Unit kompetensi ini memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 kriteria unjuk kerja, yaitu 1. Menyiapkan pekerjaan dengan 2 kriteria unjuk kerja. 2. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dengan 2 kriteria unjuk kerja. Dan 3. Mendokumentasikan hasil kerja dengan 2 kriteria unjuk kerja. Rencana kerja tahunan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi adalah rencana kerja selama jangka 12 bulan yang merupakan penjabaran dari RKUPJLWAHP. Rencana kerja tahunan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada pemegang izin pemanfaatan kayu adalah rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu RKTUPHHK yang memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam. Rencana kerja tahunan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada Perum Perhutani adalah rencana teknik tahunan yang memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam. Kegiatan merencanakan pengusahaan wisata alam dan merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam sudah termasuk dalam kegiatan menyusun RKT pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, yaitu pada bagian perencanaan pengusahaan, pemanfaatan objek daya tarik dan kegiatan wisata alam, serta bagian pemasaran. Batasan variabel. Peralatan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah peta kerja dan alat pengolah data. Perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah desain tapak, desain fisik, rencana kerja usaha, dan alat tulis kantor.
Peraturan yang diacu dalam unit kompetensi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2016. Standar dalam unit kompetensi ini, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 6 Tahun 2018. Panduan penilaian. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah teknik penyusunan desain tapak, teknik penyusunan desain fisik, dan penyusunan rencana kerja usaha. Keterampilan yang diperlukan adalah mengoperasikan alat pengolah data dan membaca peta. Sikap kerja yang harus dimiliki dalam unit kompetensi ini adalah teliti, cermat, dan integritas. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan.